Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Hai teman-teman fancy, shalom semua. Pada pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu, berkati dari awal sampai akhir, agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa, haleluya, amin. Matahari selalu bersinar terang walaupun awan menutupi matahari. Mari kita memuliakan namanya. Teman-teman, kita selalu diberkati oleh Tuhan pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan menjadi pelajaran bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak Fransisi yang salah sayangi. Anak-anak masih di rumah ya, dan tetap ibadah online karena kita belum bisa bertatap muka. Tapi jangan sedih, kita masih tetap bersama anak-anak di rumah maupun melewati virtual. Tapi firman Tuhan tetap ada ya, kita tetap mengikuti firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Miss Lala bercerita tentang tema apa? Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu apa? Bukan kitanya terlalu lemah ya, langsung lembut seperti itu, bukan. Lemah lembut adalah sikap ya, sikap bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita berkata-kata kepada orang lain. Kalau kita berkata-kata membentak-bentak, itu bukan namanya lemah lembut. Tetapi kalau kita berkatanya sesuai dengan apa yang kita ucapkan, kita berkatanya dengan hati-hati, berkata sopan, itu yang disebut lemah lembut. Tapi sekarang saya juga bertanya, bagaimana ya kalau kita disakitin orang dengan kejahatan, dia itu menyakiti kita, bolehkah kita membalas? Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak usah membalas, kita hanya berdoa. Berdoanya yang terbaik untuk orang yang menyakiti kita. Kalau seandainya, contohnya nih, Miss Lala diledekin sama temannya Miss Lala. Miss Lala tidak membalas dengan ledekan, tetapi Miss Lala berdoa untuk temannya Miss Lala yang meledeki Miss Lala. Contohnya, Tuhan ampuni temanku, tadi temanku itu meledekin aku, Tuhan. Ampuni ya Tuhan, beri temanku ini menjadi hati yang baik, beri hati yang lemah lembut supaya tidak menyakiti misalnya lagi. Nah, itulah yang misalnya sampaikan kepada anak-anak. Tapi misalnya juga punya cerita nih yang ada di toko firman Tuhan yang namanya Yusuf. Anak-anak mau mendengarkan dan melihat cerita tersebut? Yuk kita akan melihat ya, saksikan ya ceritanya. Yakub punya 12 anak laki-laki,
Tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka pun membenci dia. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, kata Yusuf. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Adik-adik, saudara Yusuf makin membenci Yusuf. Nah, Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Wah, tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja atas kami? Suatu hari, semua saudara-saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Biar tamat semua mimpinya, kata saudara-saudara Yusuf. Tapi Ruben sang kakak berkata, "Jangan! Kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Bagaimana kalau kita lemparkan saja dia ke dalam sumur kering ini?" Mereka pun mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Lalu datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju tanah Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Adik-adik, jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Jadi, anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Adik-adik, Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf pun dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minum Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Adik-adik, 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. "Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah," kata Yusuf kepada Firaun. "Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat sekali di Mesir ini." Adik-adik, Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf. Namun, mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf memberitahu mereka siapa Yusuf yang sebenarnya. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf menjadi sangat ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku, tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Demikian kata Yusuf, dan mereka pun berbahagia. Nah, anak-anak sudah tahu ya ceritanya tadi. Apakah Yusuf itu membalas dengan saudara-saudaranya? Tidak. Ya, Yusuf tidak pernah membalas kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf memberi belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Lalu hasilnya Yusuf apa? Yusuf diangkat oleh Tuhan.
ya menjadi orang yang luar biasa. Nah, dari cerita ini anak-anak bisa tahu ya, kenapa kita harus lemah lembut. Karena lemah lembut itu adalah yang di hati kita adalah adanya kasih Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu berbuat kasar, kita tidak perlu sakit hati dengan orang, tetapi kita diajarkan untuk saling mengasihi, untuk saling memaafkan, dan untuk saling mengampuni. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Kita harus lemah lembut. Kalau kita mempunyai hati lemah lembut, sikap kita lemah lembut, pasti kita akan dijadikan anak atau raja oleh Tuhan Yesus sampai di surga. Nah, anak-anak transisi ingat ya, pembelajaran setiap hari Minggu itu adalah benih yang menjadi di hati anak-anak semua, dan itu harus tumbuh subur. Kalau kita sudah tumbuh subur, kita harus melakukan apa yang menjadi karakter untuk anak-anak untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum bisa mengakhiri, yuk kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, anak-anak bisa menghafalkan ayat ini sampai anak-anak mengenal. Dalam hati kita mengenal tentang apa sih mereka memiliki bumi. Karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Nah, sampai ketemu kembali dengan Miss Lala di acara minggu yang akan datang lagi. Oke? Selamat jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.